Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Aulia Putri Paputungan. Dan saya Jelita Saus. Baiklah, kami berdua akan menampilkan video tentang jenis-jenis gempa dan mitigasi bencana, atau upaya apa yang akan kita lakukan ketika sedang terjadi gempa. Selamat menyaksikan. Tugas Geografi SMA Negeri 1 Pinolesian. Uraian masalah yang dibahas. Permasalahannya, jenis-jenis bencana gempa bumi, mitigasi bencana, atau apa yang akan dilakukan jika terjadi bencana. Icebreaker. Kita dapat menggambarkan masalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan seperti: apa itu bencana dan jenis-jenis bencana? Apa itu gempa bumi? Jenis-jenis gempa? Penyebab terjadinya gempa? Apa itu mitigasi bencana? Dan apa saja langkah-langkah dalam mitigasi bencana? Apa itu bencana? Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, dan kerugian harta benda. Jenis-jenis bencana. Ada banyak jenis bencana alam, tetapi yang akan kita bahas kali ini hanya tentang bencana alam gempa bumi. Apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Jenis-jenis gempa. Gempa bumi terbagi menjadi 3, yaitu gempa bumi tektonik, gempa bumi vulkanis, dan gempa bumi runtuhan. Apa itu gempa tektonik? Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa yang disebabkan oleh pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, tetapi mereka terjebak pada masing-masing tepian mereka karena hambatan gesekan. Apa penyebab terjadinya gempa tektonik? Menurut Mirza Desvandi dalam buku Kearifan Lokal Smong dalam konteks pendidikan 2019, penyebab terjadinya gempa bumi tektonik adalah pergeseran lapisan kulit bumi. Pergeseran ini disebabkan oleh pelepasan energi di zona penujaman, sehingga menimbulkan kekuatan gempa yang cukup dahsyat. Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan akan gempa bumi, karena letak negara Indonesia secara geografis berada di kawasan Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Pertemuan 3 lempeng tektonik dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh sebab itu, Indonesia termasuk negara rawan dilanda bencana seperti gempa bumi. Apa itu gempa vulkanis? Gempa vulkanis adalah gempa bumi yang terjadi karena magma di dalam gunung berapi sedang mengalami pergerakan. Apa penyebab terjadinya gempa vulkanis? Gempa bumi ini terjadi akibat adanya aktivitas magma yang biasa terjadi sebelum gunung api meletus. Apabila keaktifannya semakin tinggi, maka akan menyebabkan timbulnya ledakan yang juga akan menimbulkan terjadinya gempa bumi. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang terdapat banyak gunung berapi, karena wilayahnya terletak di zona Ring of Fire. Ring of Fire merupakan zona tektonik dan vulkanik yang paling aktif, yang juga dikenal dengan sabuk sirkum Pasifik. Apa itu gempa runtuhan?
Adapun gempa runtuhan atau terban yaitu jenis gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua yang runtuh, dan lainnya. Gempa runtuhan biasanya memiliki dampak yang lebih kecil dan berdampak di wilayah yang sempit. Apa penyebab terjadinya gempa runtuhan? Lempeng gunung atau pantai yang curam memiliki energi potensial yang besar untuk runtuh. Juga terjadi di kawasan tambang akibat runtuhnya dinding atau terowongan pada tambang-tambang bawah tanah, sehingga dapat menimbulkan getaran di sekitar daerah runtuhan. Namun dampaknya tidak begitu membahayakan. Apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana adalah segala upaya untuk mengurangi risiko bencana. Program mitigasi bencana dapat dilakukan melalui pembangunan secara fisik maupun peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana tektonik. Langkah yang bisa dilakukan sebelum gempa yang dapat mengurangi dampaknya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan bangunan sesuai aturan baku atau tahan gempa. Yang kedua, kenali lokasi bangunan tempat Anda tinggal. Yang ketiga, tempatkan perabotan pada tempat yang proporsional. Yang keempat, siapkan peralatan seperti senter, P3K, makanan instan, dan lain-lain. Yang kelima, periksa penggunaan listrik dan gas. Yang keenam, catat nomor telepon penting. Yang ketujuh, kenali jalur evakuasi. Dan yang kedelapan, ikuti kegiatan simulasi mitigasi bencana gempa. Ketika terjadi gempa, ikuti langkah berikut ini. Yang pertama, tetap tenang. Yang kedua, hindari sesuatu yang kemungkinan besar akan roboh, kalau bisa ke tanah lapang. Yang ketiga, perhatikan tempat Anda berdiri, kemungkinan ada retakan tanah. Yang keempat, turun dari kendaraan dan jauhi pantai. Dan yang kelima, jika masih berada di dalam ruangan, berlindunglah pada benda yang dapat menahan beban. Contohnya seperti berlindunglah pada bawah meja. Setelah gempa, ikuti langkah berikut ini. Yang pertama, cepat keluar dari bangunan. Gunakan tangga biasa, periksa sekitar Anda. Jika ada yang terluka, lakukan pertolongan pertama. Yang kedua, hindari bangunan yang berpotensi roboh. Mitigasi bencana vulkanis. Upaya mitigasi bencana gunung berapi meliputi pemantauan aktivitas gunung api. Data hasil pemantauan dikirim ke Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau DFMBG di Bandung melalui Radio Komunikasi SSB. Mitigasi bencana gunung berapi juga melibatkan pemetaan untuk mengetahui kawasan rawan bencana gunung berapi. Ini juga memungkinkan untuk menjelaskan jenis dan sifat bahaya, daerah rawan bencana, arah penyelamatan diri, pengungsian, dan pos penanggulangan bencana gunung berapi. Bagian yang tidak kalah penting dari mitigasi bencana gunung berapi adalah sosialisasi. Tujuannya, langkah mitigasi adalah untuk menyadarkan masyarakat terkait risiko bencana di lereng gunung berapi. Mitigasi bencana runtuhan. Terkait dengan tanah longsor, mitigasi adalah upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak tanah longsor. Berikut hal-hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, hindari daerah rawan bencana untuk membangun pemukiman. Yang kedua, mengurangi tingkat keterjalan lereng. Yang ketiga, terasering dengan sistem drainase yang tepat. Yang keempat, penghijauan dengan tanaman dihilangkan. Yang kelima, mendirikan bangunan berpondasi kuat. Yang keenam, penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air cepat masuk. Dan yang ketujuh, relokasi dalam beberapa kasus. Baiklah, terima kasih. Semoga apa yang sudah saya paparkan akan menambah pengetahuan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.